Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya lagi Jonathan Sugiarto di Joni Channel. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan salah seorang anggota Shopee ya, Sobat Shopee. Nah, apa itu Shopee? Kita akan tanya lebih dalam lagi dan kita akan belajar hari ini dengan satu topik customer behavior, yaitu kebiasaan konsumen. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like or dislike setelah menonton video ini. Karena itu, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saksikan videonya. Oke, teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang anggota Shopee, Sobat Shopee. Nah, apa itu Sobat Shopee? Kita akan tanyakan pada beliau. Kita kedatangan Mas Bagus Permana. Ya, Mas Bagus Permana. Ya, halo. Ya, jadi buat teman-teman, Mas Bagus Permana ini adalah salah satu anggota Sobat Shopee. Nah, ya. Mas Bagus mungkin bisa perkenalkan diri. Halo, nama saya Bagus Permana. Saya dari Sobat Shopee, khususnya di Jawara. Jawara itu khususnya untuk Jawa dan Madura. Jadi Jawa dan Madura ya. Jawa Timur aja atau Jawa semua Jawa, Mas? Jawa Timurnya ini kebetulan khususnya Surabaya sama Madura, Surabaya karena kan berdekatan ya, Surabaya sama Madura. Jadi Mas Bagus ini masuk di salah satu komunitas Sobat Shopee. Nah, Sobat Shopee ini apa tuh, Mas? Sobat Shopee secara umum sih itu komunitas yang isinya itu para pembeli atau buyer di Shopee sebenarnya. Jadi buyer ya, pembeli buyer, ya. Jadi komunitas para pembeli. Iya. Ya. Oke, jadi Shopee ini punya komunitas untuk para penjual dan ada komunitas untuk para pembeli. Ya. Nah, jadi di Sobat Shopee sendiri, Mas Bagus sudah lama di Sobat Shopee? Kurang lebih sih 2 tahun ini sih. Sobat Shopee sudah berapa tahun? Sobat Shopee udah mau 3 tahun ini. Sudah mau 3 tahun ya, wih, luar biasa loh ya. Ya, jadi ada satu komunitas yang menghandle ya, menghandle yang memanage, membina ya, mengayomi para buyernya. Nah ya, jadi Shopee dengan luar biasanya memiliki satu komunitas itu sendiri. Ya, jadi komunitas ini para buyer dididik itu, Mas ya. Iya, diedukasi, bisa saling sharing antar anggotanya, ya berbagi info. Ada promo-promo Shopee yang sedang berjalan itu di Sobat Shopee menjadi keuntungan atau privilege yang tahu pertama kali. Kalau anggota Sobat Shopee itu ada promosi apa, jadi contoh promosi kayak apa, Mas? Kayak kemarin 12.12 itu, jadi link-link produk-produk yang paling murah itu di Sobat Shopee itu paling pertama kali tahu sendiri. Jadi anggotanya tahu sendiri sebelum di-share ke umum itu di Sobat Shopee tahu sendiri. Jadi Sobat Shopee dapat satu privilege di sana ya. Jadi mereka bisa mendapatkan produk-produk yang sudah pilihan tadi, dengan diskon terbesar tadi ya. Wah, luar biasa ya ternyata Shopee ini ya. Nah, terus kegiatan di Sobat Shopee, Mas, apa aja nih kegiatan di Sobat Shopee? Kalau yang paling sering dilakukan sih nongki ya, tiap bulannya. Nongki itu kepanjangannya nongkrong bareng Sobat Shopee. Oh, nongkrong bareng Sobat Shopee. Biasanya itu dimulainya itu di bulan ke-7, eventnya kan 77 sampai 12.12 ini. Betul, biasanya gitu ya. Biasanya nongki itu kadang ada yang offline, ada yang online. Kebetulan di masa pandemi ini online sih semuanya hampir ya. Berkurang ya. Iya. Tidak boleh kegiatan besar. Oke. Nah, kemudian banyak kan nongki ya tadi ya. Iya, nongki seringnya. Terus kalau di grup sendiri itu juga ada kegiatan sharing-sharing, ada kuis juga dari SSL, yaitu Sobat Shopee Squad Leader. Jadi ada leadernya. Ada leadernya. Jadi tiap grup itu ada leadernya. Biasanya kalau seminggu 1 sampai 2 kali itu ada kuis, ada sesi sharing, ada ngasuh juga, ngobrol santai sama Sobat Shopee. Nanti biasanya dipandu sama adminnya, Sistiara biasanya. Gitu. Oke. Jadi memang ada kegiatan yang rutin ya setiap bulan. Iya, sudah kayak ada jadwalnya gitu biasanya. Nah, nanti kalau setelah 12.12 itu kan kata Mas Bagus tadi bilang startnya 77 ya nongki ya. Biasanya. Berarti ini awal tahun sampai bulan 6 gini bagaimana? Apa kegiatannya biasanya? Biasanya malah ini kan Februari itu kebetulan ulang tahunnya Sobat Shopee. Oh, Februari. Khusus kan kalau 12.12 ini kan ulang tahunnya Shopee. Ulang tahunnya Shopee. Kalau yang Februari nanti ini ulang tahunnya Sobat Shopee, ada Sobat Shopee Super Selebrasi. Wah. Gitu. Itu biasa ada event ya? Ada. Untuk Shopee sendiri? Untuk Sobat Shopee aja sendiri. Luar biasa. Itu biasa eventnya apa, Mas, kalau Shopee gitu?
Ya pertama itu pasti nongki sih. Kemarin itu yang di tahun kemarin sebelum pandemi sebelumnya itu ada event nongki di hotel waktu itu. Iya di hotel. Perayaan ulang tahun. Iya perayaan ulang tahun itu. Jadi memang luar biasa ya. Jadi satu komunitas ini Sobe ini begitu ada diskon pertama kali dapat ya. Iya. Wah, iya itu keuntungannya bisa tahu pertama kali. Di sana loh. Iya. Nah kemudian kira-kira di Sobe itu apa aja Mas yang diajarin sama Sobe? Salah satunya sih tips belanja hemat sih, karena kan di situ kan anggotanya banyak. Jadi ketika ada satu anggota yang sharing, oh ini ada produk murah gitu, lainnya kalau yang memang aktif di grup itu pasti langsung ikut gitu alurnya gimana. Iya langsung ikut cari-cari produknya gimana. Biasanya mereka setelah check out, setelah membuktikan sendiri kalau memang produknya itu murah, dikombinasi pakai voucher, gratis ongkir, voucher cashback itu anggota lainnya juga ngikutin jadi sih. Di-share gitu ya. Jadi hasil belanja mereka biasa di-share di grup. Iya, di screenshot, di-share di grup. Dan memang murah ya. Iya, jatuhnya sih murah sekali malah. Ya memang saya pernah dapat share-nya itu tadi. Ya jadi belanja 5 item, 6 item ya. Itu bayar cuma 20.000 dari harga 100 lebih ya. 100.000 lebih bayar cuma 20.000. Itu potong koin lagi. Atau saya sampai mikir, ini gimana gitu caranya ya. Iya. Ternyata di shop itu dibocorin ya karena ada yang nemuin. Iya, ada yang gitu tahu triknya gimana belanja hemat. Dan itu memang diajarin di Shopee tadi ya. Iya, karena kan setiap nongki itu juga ada Shopee update gitu loh. Jadi apa review kegiatan selama setahun itu gimana, ada update terbaru apa gitu, ada pembaruan di aplikasinya juga dikasih tahu. Diajarkan semua. Iya. Oke, luar biasa. Jadi memang diayomi bener-bener kayak tadi ya. Mas, kalau orang-orang yang di sini kan banyak penonton saya yang awam nih. Nah, mereka mau tahu Sobat Shopee itu lihatnya di mana, Mas? Bisa cek langsung di Instagramnya Sobat Shopee @sobatshopee ya. Nanti ada di bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di situ kan di profilnya ada linknya. Jadi itu bisa diklik, nanti diisi formulirnya di situ. Ya, kalau mau bergabung silakan diisi di sana ya. Jadi kalau syaratnya, kalau kegiatannya komunitasnya Mas Bagus sendiri, Sobat Shopee Jawara tadi ya. Oh ya, itu biasanya sih ngikutin kegiatan yang sedang berjalan, promonya biasanya. Kalau temanya kayak kemarin itu Hari Pahlawan. Ya, ada kan itu biasanya kita cari tempat-tempat yang bersejarah di Surabaya untuk kegiatan biasanya gitu. Jadi kalau yang Jawara itu memang untuk kegiatan Sobat Shopee Jawara sendiri, khusus Surabaya sama Madura. Kalau yang Sobat Shopee itu yang general umum yang Indonesia tadi ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu Sobat Shopee, silakan masuk di Instagramnya Sobat Shopee ya, di @sobatshopee ya. Silakan lihat di sana ya. Kalau kegiatannya komunitas Mas Bagus yaitu di Sobat Shopee Jawara. Ya, itu yang cabang Surabaya dan Madura. Ya. Jadi buat yang ditinggal di Surabaya dan Madura mau ikut Sobat Shopee ya silakan ya, follow dulu ya, dulu IG-nya. Nah, Mas, hari ini topik saya itu customer behavior. Customer behavior itu kebiasaan konsumen ya. Jadi hari ini saya sebagai perwakilan para seller ya, para penjual ini mau tahu. Jadi kebiasaan konsumen Shopee ini seperti apa? Jadi ketika belanja, ketika memilih produk, supaya sebagai seorang seller kita ya nggak bikin promo nganggur ceritanya gitu ya. Jadi budget promo kita itu bisa terserap dengan benar, tapi feedbacknya juga bagus. Jadi kita seller juga menerima omset yang bagus dari sana ya, nggak cuman budget promonya habis, nggak ada penjualannya nggak signifikan ya, nggak sesuai dengan harapan tadi ya. Nah karena itu saya beberapa hari ini saya udah kumpulkan beberapa pertanyaan Mas dari teman-teman nih ya. Ada pertanyaan dari saya, ada dari teman-teman juga. Ya, jadi pertanyaan ini seputar bagaimana Mas Bagus sendiri untuk berbelanja, atau bagaimana Sobat Shopee mengajarkan bagaimana cara belanja hemat tadi. Ya apakah sesuai enggak kira-kira ya. Jadi kalau nggak sesuai Mas bilang aja nggak sesuai gitu ya. Yang pertama ini dari saudara Samuel ya. Konsumen di Shopee lebih tertarik harga murah atau lebih tertarik dengan gratis ongkir, Mas? Jadi kan ada Mas, harga ketika di-sort ya, ketika di-filter itu ada yang paling murah kan, tapi nggak gratis ongkir kan biasanya kalau murah-murah. Iya, biasanya gitu. Nah, atau nggak gratis ongkirnya yang standar. Yang standarnya Shopee yang 120.000 baru dapat potongan ya. Dan sementara ada yang gratis ongkir ekstra, tapi harganya lebih tinggi. Nah, kira-kira milih yang mana Mas kalau sebagai pembeli ya, sebagai pembeli di Shopee?
cari yang paling murah tadi atau yang ada fitur gratis ongkirnya? Biasanya sih gratis ongkir sih kalau saya. Lebih milih gratis ongkir ya? Ya. Dari Shopee pun diajari untuk memilih yang gratis ongkir. Tetap pilih yang gratis ongkir ya. Meskipun kan ada minimal pembeliannya biasanya ada minimal pembelian, betul. Ya, tapi kadang-kadang kalau Shopee itu kalau lagi promosi kayak misalnya 12 kemarin ya, betul. Itu justru belanjanya lebih sering waktu promo itu aja sih sebenarnya. Jadi memang waktu promo itu iya, karena kuota gratis ongkirnya juga lebih banyak kan, satu hari banyak. Bisa check out lebih dari 2-3 kali. Iya, betul. Kalau hari biasa kan cuma dibatasi 2 kali kalau nggak salah. Iya, gitu. Satu hari 2 kali aja. Iya. Voucher aja ya. Kali voucher gratis itu pun, ongkir. Minimalnya lebih tinggi. Kalau ya, event lebih rendah ya. Kalau event kan diturunkan jadi 10.000. Bahkan betul. Kalau beruntung sih dapat yang 0 kan. Iya. Ya. Itu pun masih dikasih ini Mas ya. Gratis ongkirnya tinggi. Oh iya. Iya, subsidinya tinggi ya. Subsidi ongkirnya dia lebih tinggi ya kalau event ya. Iya. Oke. Jadi itu tadi yang pertama. Berikutnya, gimana sih cara konsumen itu melihat toko? Jadi ketika Mas Bagus contoh ya lagi cari produk, satu produk contoh cari handphone atau kalau enggak cari flash disk atau cari apa ya. Nah, gimana sih cara melihat toko? Apa lihat reputasinya? Contoh toko itu star seller atau enggak ya? Atau cuman lihat komen dari produk itu aja. Jadi biasa kan lihat nemu produk Mas. Iya, iya. Ya, apakah dilihat di produk itu aja, review-reviewnya gimana atau sekalian ngecek tokonya? Biasanya sih ngeklik tokonya dulu, terus lihat apa barang yang saya beli misalnya handphone itu ya. Biasanya lihat komen-komennya juga apa. Berarti ini tuh ya review produknya juga sama apa jumlah pembelian sih. Biasanya kalau semakin banyak itu biasanya kan tokonya laris gitu kan istilahnya, banyak yang suka atau biasanya pengibarannya baik, barang yang diterima juga sama dengan yang di etalase. Jadi memang ini ya, toko juga diperiksa ya. Iya. Tokonya bener enggak ya. Jangan-jangan abal-abal gitu ya. Biasanya kan kayak barang begitu diklik kadang tokonya kayak sering liburnya gitu loh. Oh iya, betul. Jadi memang dicek ya toko ya. Karena kalau enggak ya libur terus ya. Iya, dikirim akhirnya ya. Harganya murah, tokonya libur tapi ya sama aja bohong gitu ya. Oke. Berarti memang sudah paham ya. Jadi memang dicek semua dari toko, review kemudian review produk ya. Oke, Mas Bagus. Berikutnya dari Bagus. Nah, ini ya. Pertanyaan dari diri sendiri begini ya. Pilih harga coret ya atau harga diskon atau milih produk yang ada voucher tokonya? Kalau saya milih yang ada voucher tokonya sih. Lebih pilih voucher toko ya? Iya. Lebih pilih voucher toko. Kira-kira boleh tahu kenapa, Mas? Karena kan biasanya kalau ada voucher toko bisa dikombinasi pakai voucher cashback sama potong koin juga. Jadi jatuhnya lebih murah. Kadang kalau harga coret tuh memang sih harganya murah, tapi kayak biasanya kalau nggak dikombinasiin sama voucher cashback sama potong koin itu sama aja. Sama aja ya akhirnya ya. Oke. Tapi beberapa toko itu sudah dicoret, kadang-kadang masih ngasih voucher lagi ya. Itu pakai semua Mas ya. Semua kalau bisa. Kalau gitu ya. Oke. Jadi lebih baik voucher toko. Kalau cuma salah satu pilihan, lebih baik pilih voucher toko ya. Oke. Berikutnya dari Juli ya. Apakah pembeli itu paham atau diajarkan mengenai memilih ekspedisi Mas atau pengiriman? Jadi bagaimana estimasi perkiraan pengirimannya nyampe berapa lama, terus kira-kira pengiriman yang terbaik itu yang untuk daerahnya itu yang apa, itu kira-kira dikasih tahu nggak? Diajarkan nggak kalau di Shopee itu? Iya sih, tapi secara garis besar sih, secara umum aja nggak secara khusus. Biasanya juga di grup itu ada kayak pengen tahu apakah ada kendala dalam pengirimannya kok lama sampainya. Kadang kan sudah sampai di Surabaya ternyata kembali lagi ke pengirim lagi. Iya, biasanya ada yang gitu karena ketika kurirnya datang nggak ada di rumah gitu kan, kembali gitu. Juga ada yang ngerasa kita belum menerima barangnya tapi di status pengirimannya sudah diterima, biasanya sih gitu. Ada. Itu sering sharing juga ya di grup ya, di Shopee, ada masalah ya? Dan apa di pengiriman. Dibantu juga di Shopee ya. Iya, dibantu oleh leadernya juga itu ya? sih. Concern ke situ juga. Wah, luar biasa loh ya, bener-bener ditolong ya. Jadi kalau buat buyer-buyer yang merasa wah saya ini tertipu, itu harusnya join Shopee ya, supaya diajari yang benar gitu ya. Cara belanja yang benar, cara belanja hemat tadi ya. Oke, luar biasa ternyata ya. Nah, Mas ada pertanyaan lagi dari
dari C Manli ya, seberapa sering buyer tuh melihat feed dan story?